Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai laporan hasil observasi kami yang berjudul mengenal huruf vokal, konsonan, dan suku kata. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Riza Dwi Fitrianto dan teman saya Sasa Belon Virus. Saya Wahyuni Salsabila. Saya Dwi Rahmatul Umah. Saya Iva Belkis Julieta Sudibyo. Saya Nasa Zarifa Putri. Dan saya Siti Rofiatul Khairi. Studi kasus. Pada studi kasus memiliki beberapa komponen. Yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga manfaat penelitian, yang keempat batasan penelitian, yang kelima profil sekolah, yang keenam visi dan misi, dan yang terakhir yakni hasil observasi. Selanjutnya yakni latar belakang. Pada latar belakang ini memiliki 2 poin. Pada poin pertama ini membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu pembelajaran wajib dilaksanakan pada pendidikan dengan memiliki 4 keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis, dengan tujuan agar siswa dapat menguasai bahasa Indonesia secara efektif untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Poin kedua yakni pembahasan materi tentang huruf vokal, konsonan, dan suku kata. Materi tentang huruf vokal, konsonan, dan suku kata ini berguna untuk menjelaskan kepada siswa tentang pengertian dan contoh, serta memberikan pemahaman penting dalam proses mengenali, mengucapkan, dan menggabungkan elemen-elemen dengan benar untuk memahami cara menggunakan bahasa Indonesia secara efektif. Selanjutnya yakni tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yang saya lakukan ini ialah yang pertama agar dapat mengetahui susunan pembelajaran yang akan diterapkan di sekolah guna memenuhi proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi sekolah sebelum mengembangkan media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Lalu manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian ini digunakan sebagai bahan acuan agar dapat mengenal terkait kondisi sekolah sebelum melakukan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, batasan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode pembelajaran interaktif dengan menggunakan media Google Slide. Penerapan media pembelajaran tentang mengenal huruf vokal, konsonan, dan suku kata ini ditujukan untuk peserta didik pada jenjang madrasah ibtidaiyah, khususnya untuk siswa kelas 1 di MI Unggulan Asahadah. Selanjutnya, profil sekolah. Nama sekolah MI Unggulan Asahadah yang beralamat di Jalan Sememijaya, Gang 4, Nomor 5, Kecamatan Benowo, yang dahulu dikenal sebagai Kampung Moroseneng. Sekolah ini terakreditasi A. Selanjutnya, visi misi sekolah. Visi sekolah yaitu membangun generasi Islam unggul dan bermartabat. Misi sekolah yang pertama, mencetak peserta didik yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Yang kedua, mendorong dan membantu anak didik dalam mengembangkan potensi diri sehingga mampu berkarya secara mandiri, dinamis, dan inovatif. Yang ketiga, melatih siswa agar memiliki jiwa yang taat dengan menjalankan kewajiban sholat dan berakhlakul karimah. Dan yang keempat, melatih siswa untuk membiasakan diri membaca, mempelajari, serta mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk studi kasus yang terakhir adalah hasil observasi. Yang pertama, sekolah berada di tengah-tengah pemukiman warga. Yang kedua, sekolah terbagi menjadi 2 gedung yang berdekatan dengan fungsi yang sama. Dan yang ketiga, sekolah dekat dengan area Jalan Raya Sememi. Poin kedua, penerapan metode wawancara dan juga observasi. Metode penelitian yang kami lakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang fokusnya melalui wawancara dan juga observasi. Wawancara merupakan komunikasi antara 2 pihak ataupun lebih yang dapat dilakukan secara tatap muka, di mana salah satu pihak akan bertindak sebagai pewawancara dan pihak lainnya akan bertindak sebagai narasumber. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung mengenai situasi dan kondisi tertentu dalam melengkapi suatu penelitian. Kegiatan wawancara yang dilakukan yakni dengan mendatangi sekolah, kemudian mewawancarai pihak sekolah mengenai materi apa saja yang digunakan dan teknologi apa saja yang digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah tersebut.
Sedangkan untuk observasi sendiri merupakan aktivitas pengamatan terhadap objek di lapangan. Observasi yang dilakukan yakni dengan mendatangi sekolah dan mengamati kegiatan belajar mengajar di sekolah yang telah dipilih, terutama pada kelas 1B sebagai target kita. Lalu pada poin ketiga, yakni pembahasan memilih materi ajar. Memilih materi ajar memiliki 5 poin, yakni memilih kelas 1 sebagai target materi pengajar dikarenakan sudah menggunakan kurikulum merdeka sebagai acuan pengajaran. Pemilihan kelas 1 sebagai target materi pengajaran sangat relevan dalam konteks kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah pendekatan baru dalam sistem pendidikan Indonesia yang menekankan fleksibilitas, peningkatan literasi, dan pemberdayaan peserta didik. Dengan memilih kelas 1, pendidik dapat memulai implementasi kurikulum merdeka dari awal, memastikan keselarasan dalam pendekatan pembelajaran yang berfokus pada perkembangan holistik anak-anak. Lalu, yang kedua, memilih bahasa Indonesia dikarenakan bahasa yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan merupakan bahasa nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilihan bahasa Indonesia sebagai materi pengajaran adalah keputusan yang penting. Bahasa Indonesia adalah pilar komunikasi di seluruh Indonesia, menghubungkan keragaman budaya dan bahasa daerah. Sebagai bahasa nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam memperkuat identitas nasional dan kohesi sosial. Dengan mengajarkan bahasa Indonesia, pendidik berkontribusi pada pelestarian bahasa nasional dan memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Lalu yang ketiga, yakni atas saran guru kelas. Saran dari guru kelas adalah faktor penting dalam perencanaan pembelajaran. Guru kelas memiliki interaksi langsung dengan peserta didik dan pemaham mendalami tentang kebutuhan, minat, dan kemampuan mereka. Dengan mendengarkan saran guru kelas, kita mengakui keahlian mereka dalam kelas dan memastikan bahwa materi pengajaran disesuaikan dengan kondisi sebenarnya dalam kelas. Saran atas guru kelas ini kami peroleh ketika kami melakukan observasi pertama langsung di sekolahnya, yaitu MI Unggulan Asaadah. Lalu yang keempat ada kurangnya minat peserta didik terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Permasalahan kurangnya minat peserta didik terhadap pembelajaran bahasa Indonesia adalah tentang yang nyata. Dalam situasi seperti ini, penting untuk merancang materi pembelajaran yang menarik, relevan, dan interaktif. Penggunaan metode yang kreatif dan inovatif seperti permainan pendidikan, proyek berbasis bahasa, atau pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu membangkitkan minat peserta didik dan membuat proses belajar lebih menyenangkan. Lalu yang terakhir, yakni belum adanya pembelajaran berbasis media informasi. Dalam era di mana media informasi memegang peran besar dalam kehidupan sehari-hari, tidak memanfaatkan media informasi dalam pembelajaran dapat menjadi suatu hambatan. Penggunaan media informasi seperti video pembelajaran, perangkat lunak edukatif, atau sumber daya online dapat memberikan variasi dalam pembelajaran, meningkatkan keterlibatan peserta didik, dan membantu mereka mengembangkan literasi digital yang penting dalam dunia saat ini. Dengan demikian, pembelajaran berbasis media informasi menjadi relevan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia. Semua poin ini memperkuat dasar untuk memilih kelas 1 sebagai target materi pengajaran bahasa Indonesia dan menunjukkan pentingnya mengakomodasi kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman dalam proses pendidikan. Pada poin keempat, pembahasan implementasi materi pada media. Yang pertama, memilih materi tentang huruf vokal, konsonan, dan suku kata yang diimplementasikan menjadi bahan pembelajaran agar lebih mudah dan menyenangkan. Yang kedua, menggunakan teknologi informasi sebagai media video animasi yang dibuat dengan aplikasi Wiki Editor dan Google Slides sebagai media penunjang materi pembelajaran, di mana penggunaan Wiki Editor untuk membuat animasi yang mendukung materi pembelajaran. Dengan membuat animasi mengenai huruf vokal, konsonan, dan suku kata, kemudian dipastikan lagi agar animasi yang dibuat mudah dipahami sesuai target yang telah ditentukan sebelumnya, yakni pada siswa kelas 1 SD atau MI. Sedangkan untuk Google Slide-nya sendiri dengan memasukkan materi yang telah dipilih, kemudian membuat Google Slide yang sebelumnya mengambil template dari web Slides.go.
Baik, di sini pada poin kelima ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pengembangan media pembelajaran. Berikutnya kita masuk ke langkah pertama, yakni mulai. Setelah itu kita lanjut ke menu utama. Pada menu utama ini kami menjelaskan mengenai susunan rencana yang digunakan pada proses belajar mengajar. Setelah itu, kami akan menampilkan video animasi, di mana menampilkan video animasi ini yang telah kami rancang sebelumnya, yang telah kami buat. Kami akan menampilkan dengan menggunakan Music Editor. Pada tahap berikutnya, yakni menampilkan pengertian huruf, yakni menampilkan pengertian huruf vokal, konsonan, dan suku kata. Di tahap ini, kami menampilkan pengertian mengenai materi yang telah kami pilih pada tahap sebelumnya yang telah saya sebutkan tadi, yang mana 3 materi tersebut merupakan bahan ajar yang telah kami pilih. Setelah itu, kami akan menampilkan contoh huruf vokal, konsonan, dan suku kata. Pada tahap ini, kami akan menampilkan contoh dari pengertian materi yang telah kami sebutkan tadi, guna para siswa bisa memahami dan menguasai materi yang telah kami ajarkan tadi. Yani habis ini tahap selanjutnya kita kembali ke menu utama. Kembali ke menu utama ini diperlukan jika siswa yang diajar masih belum memahami materi yang telah disampaikan. Tetapi jika sudah paham, kami akan melanjutkan pada tahap berikutnya. Tahap berikutnya yakni menampilkan pertanyaan. Pada tahap ini, setelah selesai menampilkan materi-materi yang telah disampaikan, kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada para siswa. Gunanya untuk mengetes sejauh mana sih para siswa tersebut memahami materi yang telah kita ajarkan. Tahap berikutnya yakni mengecek jawaban. Setelah diberikan pertanyaan, pada tahap ini kami akan mengecek jawaban dari para siswa. Tahap berikutnya, apakah siswa dapat memahami? Pada tahap ini kami akan memberikan evaluasi kembali, dan apabila ada siswa yang belum memahami, maka akan dikasih pertanyaan kembali. Dan tahap terakhir yakni memahami materi. Bila dirasa siswa sudah memahami materi dengan baik, maka kami akan menyudahi pembelajaran ini. Yang terakhir yakni selesai. Poin ke-6 tentang rencana penerapan materi kegiatan belajar mengajar pada pelajar MI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang KBM yang akan kami gunakan. Diawali dengan mulai, kemudian ada salam pembuka yang dirinci dengan pembukaan, lalu dilanjut dengan doa, memperkenalkan diri, mengisi absensi, dan melakukan ice breaking yang sudah kita siapkan. Dilanjutkan dengan materi penayangan video animasi yang menampilkan pengertian dan contoh huruf vokal, konsonan, dan suku kata, menjelaskan perbedaan antara huruf vokal, konsonan, suku kata. Siswa akan mempelajari materi yang disampaikan, lalu kami akan memberikan pertanyaan dan mengakhiri dengan penutup dan terakhir mengucapkan salam. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.